Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Aloysius Jondar MSc selaku dosen pembimbing di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang saya banggakan teman-temanku sekalian, izinkan kami untuk mempresentasikan tugas proposal yang kami buat. Pada hari ini kami berlima akan mempresentasikan yang bertemakan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkait dengan hubungan negara dan warga negara. Di sini ada Mamluka dengan NIM 112, ada Yoga Aldi Febian dengan NIM 115, ada Iputu Yudi Hendra Cipta dengan NIM 116, ada Ida Asmaul Laili dengan NIM 126, dan ada Gebi Clarita dengan NIM 135. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang dan bernegara merupakan pembentukan pola dan perilaku masyarakat yang tercermin dari perilaku individu selaku anggota masyarakat, di mana Indonesia sebagai bangsa yang bangkit dari penjajah. Yang awal kemerdekaannya, masyarakat mengembangkan perilaku saling membantu dalam kebersamaan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Kondisi setelah kemerdekaan mendorong terjadinya interaksi yang saling mengisi antar individu atau satu dengan individu yang lain, di mana tercermin dari semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua, yang artinya kita harus saling mengenal dan memahami kesatuan dan persatuan yang tidak hanya semboyan yang tidak hanya sekedar singgari. Nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki beberapa nilai, antara lain mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mematuhi dan mentaati peraturan yang ada di negara Indonesia, menghayati nilai yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, membangun rasa persaudaraan, solidaritas, dan anti kekerasan terhadap kelompok masyarakat dengan semangat persatuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi yang disebabkan oleh globalisasi atau pengubah tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai luhur. Seperti halnya dalam kehidupan masyarakat yang dahulunya diwarnai perilaku solidaritas, kini telah berlangsung sekian lama dan menjadikannya sebagai budaya dalam masyarakat, hilang dalam perilaku kesehariannya, dan mengakibatkan miskomunikasi budaya antar negara yang terus-menerus terjadi. Sebagai sistem gagasan yang terdiri dari nilai-nilai, norma-norma, dan aturan, kebudayaan harus dilihat dari 3 aspek, diantaranya proses pembelajaran, konteks, dan mendukung kebudayaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 1.2 yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem pemerintahan Indonesia dan implikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, apa saja pilar kehidupan bangsa dan bernegara. Yang ketiga, seperti apa aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan keempat, seperti apa peluang revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nomor 5, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam, bagaimana pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, seperti apa pengimplementasian nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya di Indonesia. Yang ke-8, penanaman nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme melalui materi, sikap, semangat kebangsaan, dan patriotisme dalam kehidupan masyarakat. Yang ke-9, bagaimana upaya membangun karakter yang unggul dengan menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-10, strategi pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai persatuan Indonesia dalam mengatasi konflik berbangsa dan bernegara dari perspektif strategi perang semesta. Tujuan penelitian.
untuk mengetahui bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berjalan dengan baik, tentram, damai, dan aman. 1.4 Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yang dapat diambil yaitu membantu pembaca dalam memahami pembahasan dan menambah wawasan materi tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab 2, kajian teori. Pertama, sistem pemerintahan Indonesia dan implikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu sistem dan pemerintahan. Menurut Carl J. Friedrich, sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya. Sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, akan mempengaruhinya keseluruhannya. Menurut Sri Sumantri, pengertian sistem pemerintahan adalah sistem hubungan antara organ eksekutif dan organ legislatif, atau organ kekuasaan legislatif. 28 tahun kemudian, beliau mengatakan lagi bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah suatu sistem hubungan kekuasaan antar lembaga negara. Adapun pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jika tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Karena itu, apabila berbicara tentang sistem pemerintahan, pada dasarnya adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara menjalankan kekuasaan negara itu dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjadi fondasi pemerintahan, menjadi kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan, sehingga menjadi sistem pemerintah yang kontinu dan demokrasi di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turut adil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjadi kestabilan negara dalam waktu relatif lama dalam mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Yang kedua adalah pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 pilar yang terkait dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang nomor 2, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dipandang sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh para penyelenggara negara bersama seluruh masyarakat dan menjadi paduan dalam kehidupan berpolitik, menjalankan pemerintahan, menegakkan hukum, mengatur perekonomian negara, interaksi sosial kemasyarakatan, dan berbagai dimensi kehidupan bernegara dan berbangsa lainnya. Dengan pengamalan prinsip 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, diyakini
bangsa Indonesia akan mampu mewujudkan diri sebagai bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. 3. Aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilihat dari aspek diantaranya 1. Keharusan moral, 2. Subjektif, 3. Ketaatan moral, 4. Kesadaran moral, 5. Internalisasi nilai-nilai moral Pancasila. Dan yang keenam ada proses pembentukan kepribadian Pancasila, 7. Implementasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai penyimpangan dalam aktualisasi nilai-nilainya. Penyimpangan pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Posisi Pancasila inilah yang merepotkan aktualisasi nilai-nilai ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Peluang revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya bergantung pada daya tahan nilai-nilai Pancasila dalam persaingan antar paham kenegaraan yang terus berlangsung hingga saat ini. Sejalan dengan pandangan Alfian 1980 yang menyatakan bahwa ada 3 dimensi pokok sebuah ideologi, yaitu A. Dimensi idealitas, B. Dimensi realitas, C. Dimensi fleksibilitas. Sebelum Indonesia merdeka, aspirasi politik bangsa Indonesia tentang dasar negara utamanya perihal hubungan antara agama dan negara dalam negara yang hendak dibangun terbelah menjadi 2. Pada satu sisi, ada yang menginginkan penyatuan negara dan agama Islam ke dalam negara Islam Indonesia, sebagaimana diaspirasikan antara lain oleh Partai Syarikat Islam. Dan pada sisi lain, ada yang menginginkan pemisahan negara dengan agama, sebagaimana diaspirasikan oleh kelompok nasionalis, seperti diaspirasikan oleh Partai Nasional Indonesia dan dalam batas tertentu juga oleh Partai Komunis Indonesia. Dalam analisa Adnan Budiman 1990, kekuatan Islam pada masa Orde Baru dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu A. Kelompok akomodatif, B. Kelompok idealitas moderat, C. Kelompok idealis radikal. Kelompok akomodatif adalah kelompok yang berpandangan bahwa Islam tidak pernah memerintahkan pembentukan negara Islam. Karena itu, negara semacam itu tidak pernah ada dalam sejarah Islam. Oleh karena itu, kaum muslim tidak perlu berjuang mewujudkan negara Islam, sebab Islam mengubah masyarakat secara budaya. Islam berkembang bukan karena ideologinya, melainkan karena budayanya. Mereka berupaya memperluas kesadaran kaum muslim agar memahami bahwa Islam bukanlah sekedar agama, melainkan juga ideologi. Peluang dan upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila, usaha untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilaksanakan melalui 2 pendekatan komplementer, yaitu 1. Pendekatan kultural, 2. Pendekatan struktural. Pendekatan kultural dilakukan untuk menyamai benih dan menjaga kelestarian nilai-nilai Pancasila melalui proses pendidikan dan pembiasaan bagi segenap komponen bangsa. Upaya kultural untuk memerangi beberapa kendala revitalisasi nilai-nilai Pancasila yang kita hadapi, yaitu 1. Kuatnya in-group feeling di kalangan suku-suku bangsa, 2. Etnosentrisme, 3. Eksklusifme. Di kalangan suku-suku bangsa pada satu sisi memang bernilai positif, namun pada sisi lain dapat menimbulkan sikap yang menyangkut sukunya secara berlebihan sehingga menghambat perwujudan kesetiaan terhadap negara secara nasional. Etnosentrisme adalah paham yang memandang kebudayaan suku bangsanya sebagai yang terbaik, sementara kebudayaan suku bangsa lain dianggap rendah. Nilai semacam ini jelas tidak mendukung upaya integrasi nasional yang mensyaratkan adanya kesediaan dari setiap pihak untuk saling menghargai dan menghormati kekhasan atau ciri khas pihak lain. Ada 3 dimensi yang menandai berlangsungnya pendalaman demokrasi. Pertama, dimensi sosio-legal atau institusionalisme, hak-hak politik yang merujuk pada gagasan hak asasi manusia, martabat manusia, dan kesetaraan manusia. Kedua, dimensi ekonomi yang merujuk pada distribusi dan alokasi sumber-sumber yang terdapat dalam masyarakat. Ketiga, dimensi politik yang merujuk pada partisipasi masyarakat dalam politik, khususnya dalam proses pembuatan kebijakan. 5. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar
negara bermakna bahwa Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga mendasari pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dijadikan sumber hukum negara Indonesia. Pancasila selain sebagai dasar negara merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa dari seluruh bangsa Indonesia yang memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kelangsungan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu nilai dengan nilai yang lainnya. Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia mengharuskan kita untuk melestarikan nilai-nilai intisari, nilai-nilai yang luhur. Itu tetap terjaga dengan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa serta bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan upaya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan wujud dalam menjaga keutuhan negara Indonesia. Merupakan hal yang biasa kita lakukan sebagai bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan negara yang Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, pandangan, dan falsafah hidup yang harus dipedomani bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan dalamnya merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang Pancasila merupakan pedoman negara Indonesia yang mempunyai nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Memiliki beberapa sila yaitu ketuhanan, kemanusiaan. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai Pancasila dijadikan dasar dalam berperilaku yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan begitu dapat menuntun masyarakat Indonesia dalam menjalankan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila sebagai dasar negara meliputi asas kerohanian yang memiliki suasana batin dan cita-cita hukum sehingga dijadikan sumber nilai norma moral kaidah atau hukum negara baik yang tertulis yaitu tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 maupun secara tidak tertulis yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari sumber hukum negara Indonesia. 2. Mencakup suasana batin yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun menegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 3. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang bisa tanpa nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki budaya beragam ini. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dilihat dari implementasi dalam menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Harus disadari oleh terkandung dalam Pancasila harus dijadikan pegangan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan dapat menyebabkan adanya perpecahan dalam segala aspek kehidupan. Pancasila merupakan common denominator dari berbagai keragaman adat dan budaya bangsa Indonesia sehingga Pancasila dapat menyatukan keragaman tersebut. Pancasila ada dalam hubungannya dengan negara sebagai satu kesatuan dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai berikut. Nilai dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini mengandung nilai yang luhur dalam kaitannya dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan, dan kenegaraan. Perwujudan Pancasila harus terwujud dalam satu peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. 6. Pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan bagi generasi penerus sangat penting dalam rangka menumbuhkan kesadaran bela negara dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Pengamatan terhadap praktek pembelajaran sehari-hari menunjukkan bahwa pembelajaran difokuskan agar siswa menguasai
informasi yang terkandung dalam materi pelajaran dan kemudian dievaluasi seberapa jauh penguasaan itu dicapai oleh siswa. Pendidikan kewarganegaraan diberikan kepada peserta didik supaya dapat menjadikan mereka warna negara yang baik. Bagaimanakah pendidikan kewarganegaraan berperan dalam pembangunan dan pengembangan karakter dalam diri generasi muda? Tentu dapat dijawab jika kontribusi yang diberikan pendidikan kewarganegaraan berhasil mengarahkan generasi muda saat ini untuk berpartisipasi mengusung karakter bangsa. Yang nomor 7, pengimplementasian nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya di Indonesia. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki prinsip sendiri dalam kehidupan berbangsa, juga bernegara yang tentunya berbeda dengan bangsa lainnya. Dan hal itulah yang tentu saja dapat menjadikan ciri tersendiri bagi bangsa Indonesia, yakni dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya. Pancasila dipilih sebagai dasar negara Indonesia sebagai jati diri, sebagai ideologi, dan juga sebagai asas persatuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sangat diperlukan bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia. Karena di dalam setiap sila-sila Pancasila terdapat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian diri bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila mengandung konsep-konsep dasar mengenai cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup terkandung nilai-nilai positif dalam setiap butir Pancasila. Pancasila dan nilainya dapat dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia karena pandangan hidupnya berdasarkan apa yang melekat pada budaya dan pandangan hidup masyarakat itu sendiri. Asal mula Pancasila sebagai dasar negara adalah ditinjau dari unsur dan nilai yang terdapat dalam bangsa Indonesia yang berupa pandangan hidup bangsa Indonesia. 8. Penanaman nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme melalui materi sikap semangat kebangsaan dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak awal abad ke-20, Republik Indonesia sebagai sebuah bangsa sesungguhnya sudah merintiskan diri sebagai sebuah negara. Kebangkitan nasional menjadi salah satu titik penting sebagai langkah awal mencapai kemerdekaan. Berikutnya, Sumpah Pemuda adalah momen paling penting yang menyatukan beragam perbedaan. Hingga akhirnya 17 Agustus 1945 menjadi titik puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. Terhitung lebih dari 70 tahun bangsa Indonesia menikmati kemerdekaan. Tentunya kemerdekaan yang didapat tidak lepas dari perjuangan panjang para pahlawan. Semangat juang dan nasionalisme mereka yang telah membakar dan menimbulkan hasrat untuk merdeka. Nasionalisme membangun kesadaran rakyat sebagai suatu bangsa serta memberi seperangkat dan program tindakan. Nasionalisme dapat dijadikan sebagai dasar pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Nasionalisme itu sendiri berasal dari kata nasional, yaitu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri atau kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapainya, mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa, sedangkan patriotisme diartikan sebagai semangat atau jiwa yang dimiliki oleh seseorang untuk berkorban atau rela berkorban demi nama suatu bangsa atau negara pahlawan. Nasionalisme merupakan sebuah kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabadikan langsung kepada negara bangsa atas nama seluruh bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari kecengkeraman kolonialisme. Nasionalisme merupakan perpaduan atau sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Kondisi nasionalisme suatu bangsa akan terpancar dari kualitas dan ketangguhan.
bangsa tersebut dalam menghadapi berbagai ancaman. Dengan nasionalisme yang tinggi, kekhawatiran akan terjadi ancaman terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa akan dapat dielakkan, dan nasionalisme akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban, dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme. 9. Upaya membangun karakter yang unggul dengan menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peranan penting dalam memberi arah dan landasan bagi tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Untuk menjadi warga negara yang baik di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal inilah yang mendasari betapa pentingnya Pancasila sebagai acuan ataupun pedoman tentang bagaimana perilaku menjadi warga negara yang baik di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan mengajarkan cara berpikir dan bertindak yang sesuai dengan ideologi negara. Sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, Pancasila sangatlah tepat jika dijadikan landasan dalam bersikap dan berperilaku, karena dalam Pancasila terdapat nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai Pancasila merupakan sebuah norma untuk menata kehidupan manusia. Nilai-nilai Pancasila sendiri terbentuk dari kepribadian masyarakat Indonesia. Dalam setiap butir Pancasila mengandung makna yang mewakili setiap aspek, golongan, dan adat istiadat setiap bangsanya. Sehingga dalam konteks pembentukan karakter ini, Pancasila sebagai pedoman dan sumber utama dalam pembangunan bangsa harus mendapatkan perhatian secara serius, mengingat Pancasila adalah cerminan diri bangsa, sehingga sudah sepatutnya warga Indonesia menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Selain itu, dalam buku karya Sutarna N. 2018-35-39 yang berjudul Pendidikan Karakter Siswa Sekolah Dasar, beliau mengemukakan bahwasannya Pancasila memang dijadikan sebagai dasar pengembangan pendidikan karakter. Pancasila sebagai tujuan pembangunan nasional ini akan menjadikan masyarakat yang beretika, bermoral, berakhlak mulia, berbudaya, dan beradab. Uraian-uraian tersebut menjadi poin penting untuk diperhatikan agar implementasi dari nilai-nilai Pancasila ini dapat membentuk karakter bangsa yang baik. Pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pembentuk karakter bangsa juga merupakan cerminan dari warga negara yang baik. Karakter bangsa ini perlu dikembangkan pada anak generasi bangsa kita. Tolak ukur keberhasilan suatu negara atau bangsa adalah keberhasilan generasi muda di masa yang akan datang. Karena mempertahankan keberhasilannya biasanya lebih sulit daripada merebut keberhasilan itu sendiri. Generasi muda penerus tongkat estafet kepemimpinan, perjuangan untuk tetap berdiri kokoh seiring dengan tugas tersebut, upaya membangun dan membangkitkan kembali karakter bangsa di era global sekarang ini adalah hal yang sangat penting. Sebab membangun karakter bangsa pada hakikatnya adalah upaya memelihara dan mempertahankan eksistensi negara bangsa dalam mencapai kehormatan, peradaban, dan kebesaran bangsa Indonesia. 10. Strategi pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai persatuan Indonesia dalam mengatasi konflik berbangsa dan bernegara dari perspektif strategi perang semesta. Konflik sosial merupakan proses untuk mendapatkan kekuasaan dalam masyarakat. Faktor penyebab konflik sosial meliputi perbedaan perorangan, kebudayaan, kepentingan, dan perubahan sosial yang terlalu cepat. Terjadinya konflik kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya yang menginginkan kepentingan yang perlu didahulukan, atau kelompok masyarakat yang lebih mementingkan kelompoknya dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat banyak, dan beberapa yang lainnya juga menyampaikan bahwa itu adalah kepentingan mereka yang lebih prioritas. Hal ini menimbulkan berbagai pertentangan yang terjadi yang berakhir kepada kericuan dan tindakan anarkis. Hal ini tentunya sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai yang pernah kita pelajari melalui pendidikan program P4, Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 27 tahun 1999. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk kembali menanamkan atau mengingatkan kepada generasi penerus bangsa tentang nilai-nilai bangsa yang tertuang di dalam nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Konflik sosial terjadi ketika ada individual atau kelompok yang saling bertentangan dalam interaksi. Memaparkan bahwa munculnya konflik horizontal yang diwarnai SARA sebagai terjadi di Ambon, Poso, Sampit merupakan cermin dari rendahnya pemahaman makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Para pendiri bangsa atau founding father saat itu sadar betul bahwa
kemerdekaan Indonesia dibangun di atas beragamnya suku bangsa, agama, adat, istiadat, sosial budaya, bahasa, serta kebiasaan yang multikultur. Konflik bernuansa SARA akhir-akhir ini banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kebanyakan kasus yang terjadi dipicu oleh tindakan seorang atau kelompok tertentu yang intoleran yang kemudian dibawa pada kelompoknya yang lebih luas dengan mengatasnamakan latar belakang ras, suku, agama, dan budaya. Riz Lestari 2015 mengatakan bahwa lebih jauh terjadi konflik horizontal yang dipicu oleh kecemburuan sosial, ego daerah, ego suku, ego agama, dan lainnya. Kesadaran untuk hidup bersama secara damai makna Bhinneka Tunggal Ika mulai luntur. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah bermacam-macam, diantaranya A. Normatif, dengan pemikiran yang tidak hanya bersumber kepada konseptual yang harus diambil, tapi gabungan antara peraturan perundang-undangan yang merupakan keyakinan fundamental. B. Kualitatif, yang membahas mengenai seberapa besar tingkat pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara. C. Literatur, metode dengan mengumpulkan berbagai referensi yang terkait dan relevan dengan permasalahan yang dikaji. Metode ini juga dilakukan untuk memperkuat masalah yang dikaji dan menjadi dasar dalam memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter bangsa yang unggul. Bab 4, laporan penelitian pembahasan. Pertama, sistem pemerintahan Indonesia dan implikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan atau legislatif sangat erat. Hal ini dibebaskan adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlementer. Maka setiap kabinet yang memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlementer. Dengan demikian, kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen. Sistem presidensial adalah sistem mana eksekutif tidak bertanggung jawab pada badan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat atau melalui badan legislatif meskipun kebijaksanaan yang dijalankan tidak disetujui oleh pemegang kekuasaan legislatif. Implikasi hukum sistem pemerintahan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem pemerintahan suatu negara dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau model yang dapat diadopsi menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara lain. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing telah mampu membuktikan diri sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer secara ideal. Sistem pemerintahan dari kedua negara tersebut selanjutnya banyak ditiru oleh negara-negara lain di dunia yang tentunya disesuaikan dengan negara yang bersangkutan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Yang kedua ada pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi 5 sila yang pada hakikatnya berisikan 5 nilai dasar yang fundamental. Nilai dasar Pancasila tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dari pengorbanan jutaan jiwa dan raga para pejuang bangsa yang bertekad mempertahankan keutuhan bangsa. Negara Indonesia yang menjemuk diikat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diartikan walaupun bangsa Indonesia mempunyai latar belakang yang berbeda, baik dari suku, agama, dan
bangsa. Tetapi satu adalah bangsa Indonesia. Pengukuhan ini telah dideklarasikan sejak 1928 yang terkenal dengan nama Sumpah Pemuda. 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara semestinya harus kita jaga, pahami, hayati, dan laksanakan dalam tata kehidupan sehari-hari, di mana Pancasila yang menjadi sumber nilai, menjadi ideologi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai aturan yang semestinya ditaati. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati, serta Bhinneka Tunggal Ika adalah perekat semua rakyat. Maka dalam bingkai 4 pilar tersebut, yakinlah tujuan yang dicita-citakan bangsa ini akan terwujud. 3. Aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Pandangan Moerdiono 1995 atau 1996 menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. 3 tataran nilai itu adalah pertama, nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu, bersifat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat. Maka nilai dasar yang mencakup cita-cita, tujuan, dan ciri-ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara, bangsa yang mengarahkan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan seluruh warga masyarakat. Kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat disesuaikan dengan tuntunan zaman. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana. Lembaga DPR, Presiden dan DPR. Ketiga, nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang, eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warga negara secara perseorangan. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai yang dianut, maka sesungguhnya pada nilai praksislah ditentukan tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental itu. Bagi suatu ideologi yang paling penting adalah bukti pengalamannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Perubahan dan pembaruan. Pembaruan dan perubahan bukanlah melalui bersumber dari satu sisi saja, yaitu akibat yang timbul dari dalam, melainkan bisa terjadi karena pengaruh dari luar. Profesor Noto Nagoro telah menemukan cara untuk memanfaatkan pengaruh dari luar tersebut, yaitu secara efektif mengambil ilmu pengetahuan dan ajaran kefilsafatan dari luar tersebut, tetapi dengan melepaskan diri dari sistem filsafat yang bersangkutan dan digabungkan dalam struktur filsafat Pancasila. Konsekuensinya bahwa Pancasila harus bersifat terbuka, artinya peka terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia dan tidak menutup diri terhadap nilai dan pemikiran dari luar yang memang diakui menunjukkan arti dan makna yang positif bagi pembinaan budaya bangsa. Untuk menghadapi tantangan masa depan perlu didorong pengembangan nilai-nilai Pancasila secara kreatif dan dinamik. Ideologi Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia harus diperbarui secara terus-menerus sehingga mampu memberikan pedoman, inspirasi, dan dukungan pada setiap anggota bangsa Indonesia. Sedangkan pembaruan yang sehat selalu bertitik tolak pada masa lampau dan
diarahkan bagi terwujudnya cita-cita di masa depan. Setiap zaman menampakkan corak kepribadiannya sendiri, namun kepribadian yang terbentuk pada zaman yang berbeda haruslah mempunyai kesinambungan dari masa lampau sampai masa yang akan datang sehingga tergambarkan aspek historisnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 4. Peluang revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari uraian singkat di atas, dapatlah ditarik beberapa simpulan tentang peluang revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. A. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila bukanlah hal yang mustahil, walaupun juga bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, karena tantangan terbesar dalam upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila-nya sesungguhnya adalah bagaimana memperkuat dimensi realitas ideologi Pancasila. B. Usaha untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilaksanakan melalui dua pendekatan komplementer, yaitu 1. Pendekatan kultural, 2. Pendekatan struktural. Pendekatan kultural hendaknya dilakukan untuk menyemai benih, menumbuh suburkan, dan menjaga kelestarian nilai-nilai Pancasila melalui proses pendidikan dan pembiasaan, habituasi bagi segenap komponen bangsa. C. Pendidikan dan pembiasaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara wajib ditopang oleh penciptaan struktur kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu upaya pendalaman demokrasi, deepening demokrasi yang mencakup dimensi sosio-legal atau institusionalisasi hak-hak politik yang merujuk pada gagasan hak asasi manusia, martabat manusia, dan kesetaraan manusia. Dimensi ekonomi yang merujuk pada distribusi dan alokasi sumber-sumber yang terdapat dalam masyarakat. Dimensi politik yang merujuk pada partisipasi masyarakat dalam politik, khususnya dalam proses pembuatan kebijakan. 5. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi nasional yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Pancasila dijadikan pedoman dalam hal bertingkah laku dan berperilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai warga negara, kita dapat menjaga keutuhan Pancasila dengan cara mengimplementasikan setiap nilai yang terkandung di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dari diterapkannya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia yang berlatar belakang SARA, adanya pelecehan dan pengingkaran terhadap hak asasi manusia, adanya gerakan separatis, lunturnya toleransi antar umat manusia, lunturnya budaya musyawarat dalam masyarakat, serta ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat kaum menengah ke bawah. Solusinya yang bisa diberikan adalah dengan meninjau kembali sejarah, tujuan, dan cita-cita Pancasila sejak dahulu kala. Dan sebagai seorang warga negara, kita harus menggali lebih dalam mengenai Pancasila dan pengalamannya. Langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung masyarakat dalam pengimplementasian Pancasila adalah dengan memasukkan Pancasila ke dalam materi pendidikan sistem nasional guna menciptakan generasi yang paham akan Pancasila dan tahu cara mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 6. Pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan. 1. Pengertian dari pendidikan kewarganegaraan. 6. Pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan. 1. Pengertian dari pendidikan kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter pribadi generasi muda. Pada tahun 1886, civics adalah suatu ilmu tentang kewarganegaraan yang berhubungan dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam hubungannya dengan negara. Winarno 2007. Menurut Zamroni, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis.
Sedangkan menurut Merbin Panjaitan, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogian. Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu hal atau wahana yang dapat mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur serta moral yang diharapkan dapat membentuk perilaku dan sikap suatu kelompok atau individu guna mendapat menjalin hubungan antar manusia dengan baik dan menjadi lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran negara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang mengkaji dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa, serta seni. Fungsi pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkepribadian yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dari moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta PPBN agar menjadi warga negara yang diandalkan oleh bangsa dan negara. Untuk mengembangkan wawasan mahasiswa tentang makna pendidikan bela negara sebagai salah satu kewajiban warga negara sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Agar peserta didik menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan negara, dan ketahanan nasional. Agar peserta didik memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa, secara holistik pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar setiap warga negara muda memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan moral Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nilai dan komitmen Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen bernegara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana menurut pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Berdasarkan tujuan pendidikan kewarganegaraan di atas, yaitu untuk mengetahui dan memahami isi dan makna yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945, atau dengan kata lain, untuk menjadi warga negara yang baik, berdasarkan falsafah negara dan Undang-Undang Dasar 1945, dan dengan demikian pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu upaya pendidikan yang menyangkut pembentukan dan pengembangan pribadi dan anak didik, atau dengan kata lain merupakan salah satu cara untuk membentuk watak bangsa Indonesia
serta membentuk kepribadian manusia Indonesia yang seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai terkandung dalam sila-sila Pancasila dan Undang-Undang 1945. 3. Karakteristik pendidikan kewarganegaraan. Menurut Wahab, karakteristik pendidikan kewarganegaraan yaitu lahirnya warga negara dan masyarakat yang berjiwa Pancasila, beriman, dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mengetahui hak kewajiban dan melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, agar dapat membuat keputusan secara tepat dan cepat baik untuk dirinya dan orang lain. Berdasarkan pernyataan Wahab tersebut, mengungkapkan bahwa karakteristik pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya ialah membentuk warga negara yang mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila dan sadar akan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pemeran penting perlu mengenalkan sebuah materi pendidikan kewarganegaraan yang dihubungkan dengan nilai-nilai karakter sebuah bangsa. Dengan karakter yang religius diharapkan dapat menjadi landasan nilai moral, etika, dan dalam bertindak. Kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar merupakan kesepakatan umum warga negara mengenai norma dasar dan aturan dasar dalam kehidupan bernegara. Kesepakatan ini utamanya menyangkut tujuan dan cita-cita bersama, the rule of law sebagai landasan penyelenggaraan negara, serta bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Itulah makna dari apa yang disebut Muhammad Yamin sebagai negara kesatuan yang dapat melangsungkan beberapa sifat pengelolaan negara federal lewat prinsip dekonsentrasi dan desentralisasi. Perjuangan ke depan adalah tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Untuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk dan wadah pemersatu bangsa, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang merupakan modal untuk bersatu dalam kemajemukan. 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut patut disyukuri dengan cara menghargai kemajemukan yang hingga saat ini tetap dapat terus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang nomor 7 ialah pengimplementasian nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya di Indonesia. Kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki fungsi kedudukan yang sangat penting bagi negara Indonesia, yang dijadikan pandangan hidup dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu diimplementasikan ke dalam norma praktik kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjaga konsistensi dan relevansinya. Sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hierarkis, dan sistematis. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna dalam setiap aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, serta bernegara harus berdasarkan Pancasila yang memiliki nilai-nilai ketahanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Hal itu secara yuridis menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Implementasi Pancasila untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia sangat penting dikarenakan Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. 8. Penanaman nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme melalui materi sikap semangat kebangsaan dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat.
Penanaman nilai-nilai nasionalisme pada kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran PKN, yaitu guru mengkondisikan dan mempersiapkan suasana belajar yang menyenangkan melalui pemberian salam dan sapa kepada siswa, dilanjutkan memperhatikan kesiapan fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan doa, menanyakan kehadiran siswa dan kebersihan dan kerapian. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai. Guru menjelaskan materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan siswa. 9. Membangun karakter yang unggul dengan menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter menjadi hal yang sangat kompleks dalam mewujudkan kualitas bangsa. Hal ini berkaitan dengan krisis akhlak yang marak terjadi belakangan ini. Dalam kehidupan, warga negara memerlukan implementasi nilai-nilai luhur dari Pancasila yang menjadi dasar filsafat pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dimaksudkan agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila murni diterapkan pada kehidupan yang sesungguhnya. Penerapan tersebut dimaksudkan agar hidup ini sesuai dengan norma-norma dan etika yang berlaku dalam bangsa Indonesia. Menurut Putri A.L. Karista FDF Lestari S dan Trisiana A 2020, pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam membangun negara. Dalam mengembangkan pendidikan perlu diterapkan nilai-nilai Pancasila agar pendidikan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, Indonesia dapat berkembang jauh lebih cepat dan menjadi bangsa yang bermutu. Pembentukan kualitas bangsa Indonesia tidaklah sempurna jika tidak dibekali dengan karakter yang kuat agar dapat menjadi bangsa yang berkehidupan maju. Permasalahan-permasalahan yang ada tidak dapat membuat kita hanya diam dan menunggu takdir kehancuran tiba. Kita perlu berpikir untuk mencari solusi atas keterpurukan ini dengan melahirkan strategi dan upaya untuk membangun mentalitas bangsa Indonesia yang kuat dan berkarakter. Nilai-nilai karakter yang ada tentunya tidak mudah untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Pastinya ada hambatan-hambatan dalam melaksanakan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan Pancasila. Menurut Daman Huri 2016 diantaranya yaitu masih banyak warga negara yang belum turut serta dalam mengimplementasikan dalam kehidupan. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila belum terlaksana dengan baik. Misalnya pada sila pertama, masih ada penjabat negara yang tergiur akan kesenangan semata sehingga berani korupsi, kolusi, dan nepotisme. Padahal semua bentuk tanggung jawab akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, masih ada pembatasan hak dalam menyampaikan aspirasi, serta kurangnya rasa saling menghormati antar warga negara. Sila ketiga, masih banyak yang warga negara yang membeda-bedakan ras, suku, agama, bahkan budaya, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara ini masih sering mengalami kerusuhan antar suku. Sila keempat, seringkali penjabat tinggi masih mencontohkan ketidakdemokratisan dalam melakukan suatu musyawarah yang berkaitan dengan kepentingan negara. Padahal seharusnya penjabat tinggi mampu demokratis dalam setiap musyawarah sehingga tidak mementingkan keuntungan suatu golongan saja. Sila kelima, masih adanya perbedaan secara sosial di kalangan warga negara juga mengakibatkan kurang didengarnya aspirasi-aspirasi kalangan biasa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila lahir dari kepribadian bangsa Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia seperti keragaman agama, adat istiadat, suku, pulau, warna kulit, dan hal lainnya dapat dipersatukan dengan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam tiap butir sila Pancasila merupakan cerminan jati diri bangsa yang sudah seharusnya melekat pada tiap sanubari warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila memiliki 5 sila yang masing-masing sila memiliki maknanya tersendiri sebagaimana kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila merupakan landasan tertinggi dalam tata kenegaraan bangsa Indonesia, di mana Pancasila sebagai ideologi berperan untuk membimbing kehidupan bermasyarakat dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai luhur pada setiap sila Pancasila. Pancasila dalam perkembangannya mengalami berbagai tantangan dalam kemajuan iptek di era globalisasi. Kemajuan tersebut berdampak pada setiap aspek kehidupan, yakni ekonomi, budaya, politik, adat istiadat, hingga dunia pendidikan. Hal tersebut dapat mempengaruhi ekstensi Pancasila di kalangan masyarakat, sehingga anak sekolah dasar sebagai generasi yang penerus bangsa harus mampu menerapkan dan menginternalisasikan nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupannya. Salah satunya melalui dunia pendidikan demi membangun karakter bangsa yang berkualitas. Pada sila keempat
Pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, terkandung nilai bahwa berdirinya negara Indonesia adalah sebagai wujud pelaksanaan manusia dalam mematuhi Tuhan yang Maha Esa. Sehingga dalam penyelenggaraan negara mulai dari hukum perundang-undangan hingga dalam kehidupan warga masyarakat sehari-hari harus dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini merupakan nilai yang meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Sila kedua didasari dan dijiwai oleh sila pertama dan sila ketiga lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai-nilai bahwa sebagai seorang warga negara yang baik harus memiliki kesadaran sikap moral dan tingkah laku sebagaimana semestinya. Dalam sila ini pula terkandung makna bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Pada sila ketiga mengartikan bahwa Indonesia sebagai negara yang terdiri dari beragam jenis suku tentu memiliki banyak kendala akibat banyaknya perbedaan golongan, agama, ras, kelompok, dan lainnya. Maka dari itu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini membentuk sebuah kesatuan dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai anak sekolah dasar seringkali terjadi pembulian ataupun menganggap perbedaan adalah sebuah hal yang tidak lazim. Dengan menerapkan sila ketiga pada Pancasila ini, anak sekolah dasar diharapkan mampu memahami dan memiliki sikap toleransi. Dalam sila keempat terkandung nilai demokrasi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat diantaranya adalah 1. Adanya kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab terhadap masyarakat bangsa maupun moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Dan 3. Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. Pada sila kelima, kata keadilan sosial mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang mampu bersikap adil, bersikap menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, mampu bekerja sama dan bergotong royong pada sebuah keadaan. Karena bangsa yang mengedepankan keadilan adalah bangsa yang mampu berkomitmen untuk mewujudkan keadilan untuk kesejahteraan negaranya. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai praksis Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam Kardiman YDK 2018 yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga tercipta kerukunan berbangsa dan bernegara. Menghormati kebebasan beribadah agama lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengakuan persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar warga negara, menumbuhkan rasa cinta dan tangga rasa antar warga negara, menghargai dan menjunjung nilai kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan. 3. Persatuan Indonesia, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, menumbuhkan kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia seperti bangga memakai produk-produk Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengedepankan musyawarah ketika mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, berani dan siap bertanggung jawab setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Strategi pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai persatuan Indonesia dalam mengatasi konflik berbangsa dan bernegara dari perspektif strategi perang semesta. Sangat terasa sekali bahwa semenjak digulirkan reformasi di negara kita terdapat beberapa keprihatinan yang dirasakan dan tentang makna Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Salah satunya Pancasila sebagai ideologi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi terpinggirkan. Dalam pidato-pidato resmi, para pejabat menjadi fobi dan malu untuk mengucapkan Pancasila. Anak-anak sekolah tidak lagi mengenal bunyi dan urutan Pancasila, apalagi nilai Pancasila. Bahkan kampus-kampus yang notabene syarat para cendekiawan pun berkembang kecenderungan untuk menepikan Pancasila. Tentunya kondisi yang demikian itu tidak bisa kita biarkan berlarut-larut. Sila-sila Pancasila tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Sila-sila Pancasila saling mendukung dan digali dari nilai dan jiwa bangsa Indonesia. Perbedaan suku, ras, bangsa maupun agama melandasi lahirnya Pancasila. Pancasila lahir hadir menjadi pemersatu perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada menjadi sumber kemajemukan yang bernilai tinggi bagi bangsa Indonesia. Upaya menggali nilai-nilai persatuan Indonesia memupuk
nilai-nilai persatuan Indonesia dan menghindari upaya pelunturan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan secara total, terarah, terpadu, dan berlanjut bagi seluruh warga negara di seluruh wilayah Nusantara dengan memanfaatkan segala sumber daya nasional yang ada, sehingga upaya dilaksanakan menjadi maksimal. Sebagai sebuah ideologi pemersatu bangsa, sudah selanya dalam mewujudkan nilai-nilai persatuan, diadakan instrumen baru guna merelektualisasikan putri-putrinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui instrumen tersebut, bangsa Indonesia harus tetap menjaga persatuan yang ada dalam negara ini, walaupun banyak perbedaan, tetapi tetaplah satu kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab 5 penutup. Kesimpulan, berbangsa, bernegara adalah manusia yang memiliki kepentingan yang sama dalam menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses dalam satu wilayah Nusantara atau Indonesia dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu secara emosional dan rasional dalam membangun rasa nasionalisme secara eklektif ke dalam sikap perilaku antar yang berbeda ras, agama, asal keturunan, adat istiadat, kebiasaan, bahasa, dan sejarah, serta perbedaan lainnya. Saran diharapkan agar semua masyarakat dapat menerapkan nilai yang terkandung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya sekedar mengetahui saja nama melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, dan menerapkan pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini agar kelak nilai kehidupan berbangsa dan bernegara akan melekat dalam karakter dan kepribadian tiap individu dalam masyarakat agar senantiasa tercipta bangsa Indonesia yang damai. Sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.